Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bunda di rumah dan Ananda Solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masih di tema 3H atau tema terakhir, subtema 2, pembelajaran 4, 5 dan 6. Subtema 2 yaitu aku anak mandiri. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa bersama dulu, baca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda Solihah, pembelajaran kita mulai pada tema 3H subtema 2 PB 456. Pada kesempatan kali ini Miss akan memberitahukan tujuan pembelajaran di subtema ini. Yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi lambang atau simbol pramuka, rambu lalu lintas dengan artinya secara lisan maupun tulisan. Kemudian memahami arti gambar lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, menceritakan arti gambar dan lambang negara. Dan yang keempat, kalian dapat mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Baiklah Nanda Solihah, kita mulai ya. Silahkan siapkan alat tulisnya dan buku tematik 3H. Buka halaman 48. Simak video yang disampaikan berikut. Baiklah, di halaman 48 terdapat beberapa TKK atau tanda kecakapan khusus pada pramuka atau pramuka Praja Muda Karana. Nah, silahkan langsung tulis. Pada gambar pertama ada arti dari penabung, ya, seperti gambar teko atau piala ya, penabung. Kemudian yang sampingnya ada satu orang, gambar sholat, tanda atau lambang sholat bagi umat Islam. Sampingnya doa bagi umat Katolik. Sampingnya lagi terang Alkitab bagi umat Kristen, Dharmika bagi umat Hindu, dan terakhir bakti bagi umat Buddha. Ananda Solihah, lanjut ke bawahnya. Ayo membaca. Ada wacana berjudul ketaatan beribadah. Nah, ini berisi tentang Deli dan teman-temannya beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Deli beribadah awal waktu sesuai waktu ibadah yang sudah ditentukan. Kemudian ada tempat ibadah. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Gereja tempat ibadah umat Katolik dan Kristen. Wihara tempat ibadah bagi umat Buddha. Pura agama Hindu, dan kelenteng tempat ibadah umat beragama Konghucu. Ananda sekalian, kita lanjutkan di halaman 50. Ayo membaca. Nah, anggota pramuka, terutama pramuka siaga, mempunyai janji yang disebut Dwi Satya. Nah, bagaimana bunyinya? Dua janji atau Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Dua, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, selain janji pramuka juga mempunyai lambang pramuka. Lambang pramuka yaitu tunas kelapa. Nah, lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Sunaryo Atmodipuro. Jadi, gerakan pramuka memilih lambang tunas kelapa itu pertama kali diciptakan oleh Bapak Sunaryo Atmodipuro. Tunas kelapa yang tumbuh melambangkan setiap anggota pramuka merupakan cikal bakal atau inti bagi kelangsungan hidup di mana saja, atau maksudnya adalah sebagai generasi penerus bangsa. Baiklah, kita akan pelajari lagi tentang arti tunas kelapa atau lambang pramuka ya, di halaman 51. Di halaman 511, buah kelapa atau nyur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Hal tersebut melambangkan bahwa seorang anggota pramuka sehat dan kuat secara jasmani dan rohani.
Ia juga menghadapi segala tantangan dalam hidup untuk mengabdi kepada tanah air Indonesia. Nah, kemudian berikutnya, kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja, melambangkan bahwa anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat tempat ia berada. Berikutnya, batang pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas. Itu melambangkan bahwa seorang anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, serta tidak mudah putus asa, tidak mudah digoyahkan oleh tantangan apapun atau ujian apapun. Berikutnya, akar kelapa tumbuh di dalam tanah dan kuat. Itu melambangkan bahwa anggota pramuka berpegang pada dasar yang benar dan kuat untuk mencapai cita-citanya. Kelapa merupakan tumbuhan yang semua bagiannya memiliki manfaat. Hal tersebut melambangkan bahwa anggota pramuka selalu berguna untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Nah, itulah lambang pramuka, yaitu dipilihnya tunas kelapa, mempunyai tujuan atau arti-arti tertentu yang sudah kalian dengarkan tadi. Nah, diharapkan kalian nanti saat menjadi anggota pramuka nanti dapat mempraktikkan sesuai tujuan pramuka di kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi generasi yang tangguh, kemudian siap menghadapi tantangan zaman apapun. Baik, berikutnya di bawahnya halaman 51 ada tabel yang sudah Miss isi. Silahkan kalian salin ya. Di sini silahkan kalian salin sesuai dengan tadi keterangan lambang tunas kelapa dan bagian-bagiannya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo berlatih di pembelajaran 4. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, nomor 1, langsung apa lambang sila pertama Pancasila? Di mana letak lambang tersebut? Nah, di lambang pertama Pancasila adalah bintang pada perisai Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua, perhatikan, amatilah di sini ada gambar. Apakah menurutmu gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila pertama? Bukan. Nah, gambar tersebut berpamitan kepada orang tua termasuk pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, tulislah 3 contoh pengamalan sila pertama Pancasila berkaitan dengan kegiatan pramuka. Yang pertama, silakan kalian salin di sini. Ya, taat beribadah sesuai waktu meskipun dalam kegiatan pramuka. Yang B, berdoa sebelum makan bersama regunya. Yang C, menghargai anggota regu yang berbeda agama. Untuk nomor 4 tidak usah, karena di tabel sudah disebutkan, sudah dibacakan kembali. Oke, baik. Itulah di pembelajaran 4. Lanjutkan ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5, ayo mengamati. Berikut ada TKK kelompok pramuka siaga. Ya, di sini ini ada anak yang mandiri, ia juga dapat diandalkan. Jika ada kesulitan, teman-teman memilih Nina menjadi pemimpin baru. Sementara itu, Deli menjadi wakil pemimpin baru. Untuk siaga disebut, satu kelompoknya disebut barung. Nah, inilah TKK untuk tanda kecakapan khusus di kelompok pramuka siaga. Nah, untuk ketua barung ini ada 2 balok hijau. Nah, untuk 1 balok hijau untuk wakil ketua barung. Kita lanjutkan ke halaman 54. Ya, perhatikan. Ayo berdiskusi. Pemimpin barung 2 balok hijau. Wakil pemimpin barung 1 balok hijau. Nah, dari bentuk kedua balok hijau ini, mereka adalah sama bentuknya, persegi panjang. Nah, pada bentuk persegi panjang mirip juga dengan buku tulis. Buku tulis juga termasuk bentuk persegi panjang. Buku tulis disebut bangun datar persegi panjang. Nah, buku
buku tulis mempunyai panjang sisi-sisi yang semua jenis, yang kedua sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi untuk buku tulis adalah, jadi ciri buku tulis yaitu sifat persegi panjang, yaitu dua sisi yang berhadapan saja yang sama panjang. Baiklah, kita langsung masukkan ke dalam tabel. Catatlah hasil pengukuranmu pada tabel berikut. 1. Persegi panjang pada buku tulis. Ya, tadi sudah Miss ukur kurang lebih ada 4 cm panjang sisi A. Miss namakan ini sisi A. Kemudian panjang sisi B sebelah sini 5 cm. Kemudian panjang sisi C juga di sini 4 cm. Yang berhadapan sama di sini 4, di sini 5, maka ininya panjangnya juga 4 yang berhadapan. Kemudian panjang sisi D sebelah sini otomatis sama dengan panjang sisi yang sebelah B, bagian B, maka 45 cm. Nah, berikutnya bagaimana panjang sisi persegi panjang tersebut? Adakah sisi yang sama panjangnya? Nah, maka kesimpulannya adalah panjang persegi panjang mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 pasang sisi yang berhadapan panjangnya sama. Maka sifat bangun persegi panjang adalah mempunyai 4 sisi. Nah, 2 pasang sisi yang berhadapan panjangnya sama. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi mempelajari tentang panjang sisinya, dan sekarang kita mempelajari tentang sudut yang terdapat pada bangun persegi panjang. Nah, pada bangun persegi panjang terdapat sudut pertama, sudut apa? Siku-siku, sudut kedua siku-siku, ketiga siku-siku, keempat siku-siku. Mengapa dinamakan sudut siku-siku? Karena mereka tegak lurus membentuk 90 derajat. Maka, bagaimana besar sudut hasil pengukuranmu untuk bangun persegi panjang? Nah, kesimpulannya adalah kata kuncinya bangun persegi panjang mempunyai 4 sudut dan semua jenis sudutnya adalah siku-siku. Sama semuanya. Baiklah, setelah tentang sisi dan sudut, kita akan lanjutkan ke halaman 56. Di halaman 56 sini ada gambar lambang Garuda Pancasila. Nah, lambang Garuda Pancasila menunjukkan lambang sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di mana terletak di perisai burung Garuda. Nah, ini diminta gambar, tidak usah, kita lanjutkan saja. Langsung ke Ayo Berlatih pembelajaran 5 di halaman 56. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, berilah tanda centang pada gambar yang punya permukaan berbentuk persegi panjang. Gambar pertama punya persegi panjang ya. Ya, 2 sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Checklist. Yang kedua bendera persegi panjang. Yang ketiga ini namanya bendera semafor. Ini persegi ya. Tidak. Kemudian yang sebelahnya whiteboard juga persegi panjang, checklist. Yang terakhir tenda segitiga genjar-genjang, tidak termasuk persegi panjang, tidak. Maka di halaman di nomor 1 yaitu gambar pertama, kedua, dan keempat. Lanjut ke nomor 2.
Perhatikan gambar di samping. Tuliskan sisi yang sama panjangnya. Maka sisi yang sama panjang adalah PQ dan RS. Sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi PQ dan sisi RS. Kemudian satu lagi sisi QR dan sisi SP atau PS ya. Baik. Kemudian yang B, tuliskan sudut yang sama besar. Sudutnya adalah PQRS sama. Tuliskan sudut yang sama besar. PQRS semuanya sama karena sudut siku 90 derajat. Kemudian yang C, apa nama bangun datar pada gambar di samping? Persegi panjang. Maka persegi panjangnya PQRS. Persegi panjang PQRS. Baik, langsung ke nomor 2. Pasangkan kegiatan yang menunjukkan pengamalan Pancasila pada lambang yang tepat dengan lambang yang tepat. Berdoa sebelum mulai kegiatan, maka menunjukkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemudian bekerja sama mendirikan tenda, itu sila ketiga, pohon beringin. Persatuan Indonesia. Terakhir, membantu teman merapikan peralatan, berarti menunjukkan kepedulian. Saling menghargai dan menghormati. Sila kedua, Pancasila yang berlambang rantai, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah Anda sekalian, pembelajaran 5 sudah selesai. Lanjut kita ke pembelajaran 6. Silakan buka selanjutnya halaman 58. Di halaman 58 langsung ayo membaca masih di lambang Pancasila atau lambang Garuda Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Perhatikan di sini istilah tabel yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Sudah Miss tulis, silahkan kalian catat saja. Salin saja. Bermusyawarah dengan teman untuk menentukan jenis permainan yang akan dimainkan. Nah, bermusyawarah menentukan permainan yang akan dimainkan secara bersama, itu namanya pengamalan sila keempat. Kemudian yang termasuk pengamalan sila kelima adalah membagi tugas bermain dengan adil. Nah, itu pengamalan sila kelima. Baik, kita lanjutkan ke ayo mengamati lambang bilangan pramuka. Masih di halaman 59. Yang paling atas ini adalah lambang bilangan berkaitan dengan kegiatan pramuka, yaitu pengatur ruangan. Sampingnya juru masak, kemudian sampingnya penjahit, sampingnya lagi juru kebun, terakhir keamanan kampung. Itu adalah PKK pramuka. Berikutnya, ayo berdiskusi. Nah, ini ada bendera Singapura. Nah, perhatikan berikut, manakah yang berbentuk persegi? Yang jelas bendera Singapura. Seperti ini. Manakah yang berbentuk persegi panjang? Ini. Kertas bergambar tunas kelapa ya, persegi panjang. Karena sisi yang berhadapan yang sama panjang. Kemudian tadi sifat persegi panjang sudah kalian pelajari. Sekarang sifat persegi, yaitu satu diantaranya mempunyai 4 sisi. Yang kedua, semua sisinya sama panjang. 1, 2, 3, 4 sama semua ya. Kemudian yang terakhir mempunyai 4 sudut sama besar, yaitu sudut siku-siku sama. Ini sudutnya sama tidak dengan persegi panjang? Sama. Semuanya sudut siku-siku karena tegak lurus membentuk 90 derajat. Nah, sisi persegi di atas antara lain AB, BC, CD, kemudian AD. Itu sisinya ada 4. Sudutnya sudut ABCD. Baiklah, kita lanjut halaman 60. Sekarang sifat persegi panjang mempunyai 4 sisi sama FGHI. Punya 4 sisi ya. FG, GH, HI, EF, FG, GH, EH ya.
Kemudian 2 pasang sisi masing-masing sama panjang. 2 pasang, maka EF ini dengan GH. Kemudian FG dengan EH. Ini. Oke, kemudian punya 4 sudut sama besar, yaitu sudut siku-siku sama. Nah, selain itu terdapat bangun datar juga segitiga sama sisi. Sifatnya bagaimana? Memiliki 3 sudut, 1, 2, 3. Memiliki 3 sisi sama panjang, semuanya sama panjang, maka disebut segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama. Yang terakhir, sifat yang dimiliki adalah semua sudutnya membentuk sudut lancip. Ya, baik. Terakhir, kita ayo berlatih 6. Berikutnya, tulislah masing-masing satu contoh pengamalan sila Pancasila dengan lambang yang ditunjukkan tanda panah berikut. Ya, tanda panah mengarah ke sila kepala banteng. Sila keberapa? Sila keempat. Bermusyawarah dalam keluarga untuk menentukan tempat liburan juga termasuk pengamalan sila keempat. Kemudian ya, tanda panahnya yang kelima ini ya, pendidikan kapas. Berlaku adil terhadap teman sepermainan. Itu termasuk pengamalan Pancasila sila kelima. Kemudian yang kedua, berilah tanda checklist pada lambang pramukaan yang dimiliki semua anggota pramuka siaga. Pramuka siaga ini segitiga ini barung hijau termasuknya siaga ya. Kemudian ini untuk tanda pemimpin barung utama. Ada 3. Kemudian pada topi juga ada tanda tunas kelapa. Pada topi pramuka siaga lambangnya adalah tunas kelapa. Ya, ini seperti ini. Berikutnya yang ketiga, pasangkan ciri-ciri bangun datar sebelah kiri dengan sebelah kanan pada nama bangun datar sebelahnya. 4 sisi sama panjang, segi 3 sudut sama besar, segitiga sama sisi. 4 sisi, di mana 2 sisi yang berhadapan saja yang sama panjang, persegi panjang. Yang keempat, gambarlah 3 bangun datar yang punya 4 sudut siku-siku sama panjang. 1, sudut siku-sikunya ini persegi panjang dengan 2 satuan dan 3 persegi satuan. Yang ketiga juga sama, sudut siku-siku dengan 5 persegi satuan kali 3 persegi satuan. Baiklah, Anda sekalian sudah selesai pembelajaran 4, 5, 6 sub tema 2. Semoga bermanfaat tentang lambang bilangan, yaitu simbol pramuka, lalu lintas, dan juga sifat dari bangun datar. Nah, harap bisa dipahami dan terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.